Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan saya Widya Srini. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Subang. Saya mengampu mata pelajaran DPK Dasar Program Keahlian, ATPH Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Negeri 2 Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pemecahan masalah pembelajaran dengan mengambil tema bullying atau perundungan. Deskripsi masalah. Apa sih yang dimaksud dengan bullying atau perundungan? Bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang terjadi secara terus-menerus di mana satu atau sekelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya secara fisik maupun emosional. Jadi, perundungan atau bullying tidak hanya sebatas gangguan secara fisik, tetapi juga mental atau emosional. Oleh karena itu, banyak pihak seperti orang tua, guru, atau masyarakat luas harus memahami apa itu bullying. Hal ini bertujuan untuk supaya tindakan perundungan dapat dihindari. Belakangan ini sering kita mendengar berita tentang perundungan di sekolah. Sedihnya lagi dilakukan oleh siswa kepada teman mereka sendiri. Bahkan tidak jarang bullying atau perundungan tersebut membuat korban menjadi depresi dan mengalami gangguan jiwa. Akar masalah. Di dalam proses belajar, banyak masalah yang timbul dan ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga masalah harus dihilangkan. Masalah perundungan ini adalah suatu hal yang serius dan harus dicari solusi yang tepat. Jika tidak ditangani dengan baik, perundungan di lingkungan sekolah bisa membuat siswa tidak nyaman belajar. Alternatif solusi masalah perundungan. Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin. Alternatif solusi yang kedua yaitu memberikan sosialisasi terkait dengan bullying. Pembulian yang terjadi di sekolah sering menjadi bahan pemberitaan baik di media sosial maupun media-media lainnya. Seringkali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan juga pemahaman tentang bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal perundungan ini. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya dan juga bagaimana menghindarinya, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyelipkan pesan-pesan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Alternatif solusi bullying yang ketiga adalah memberikan dukungan kepada korban. Solusi bullying yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban perundungan.
Korban perundungan biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami perundungan. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban perundungan sehingga korban merasa aman kembali. Jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup kembali dengan normal. Alternatif solusi yang selanjutnya adalah membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Kemudian, solusi berikutnya memberikan teladan atau contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Sebagai guru, maka kita harus pintar, harus sangat berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah masuk dalam kategori pembulian. Hal ini tentu akan dicontoh oleh siswa-siswa kita. Solusi berikutnya adalah mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembuliannya. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan berani melaporkan tindakan bullying terhadap guru. Dengan begitu, guru dan pihak sekolah akan dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian. Berikutnya, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Bullying merupakan contoh perilaku buruk. Guru pintar wajib membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya, apalagi mengucilkan mereka. Selain korban, pelaku juga membutuhkan penanganan supaya tidak melakukan pembulian lagi. Ajarkan pada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain. Selain itu, berikan juga pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya. Hasil pemecahan masalah. Saat timbul masalah dalam belajar, masalah tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasi masalah tersebut, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam kegiatan belajar siswa, selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Hasil belajar tercermin dalam perubahan tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.